Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dandi Papahan. Saya dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini, materi yang akan kita bahas yaitu laporan keuangan. Berbicara tentang laporan keuangan, pastinya sudah tidak asing lagi untuk anak-anak akuntansi. Baiklah, untuk tahu lebih lanjut, yuk cek video berikut ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas sebenarnya apa sih itu laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu merupakan suatu catatan yang berisi informasi akuntansi. Nah, di sini informasi akuntansi itu digunakan untuk apa sih? Nah, jadi biasanya informasi akuntansi itu digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, dari sini pasti timbul pertanyaan dong. Sebenarnya keputusan yang seperti apa yang akan diambil dari informasi akuntansi ini? Ya, sebenarnya keputusannya itu tidak selalu berhubungan tentang ekonomi atau keuangan saja. Banyak macamnya. Ya, banyak keputusan yang bisa kita ambil dari informasi akuntansi ini. Nah, agar kita tahu informasi apa saja yang akan kita ambil dari laporan keuangan ini, kita harus mengetahui dulu ada beberapa macam laporan keuangan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang macam-macam dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini mempunyai 4 macam. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement atau statement of profit and loss. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Yang ketiga laporan neraca atau balance sheet. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan yang pertama yang akan kita buat dalam membuat sebuah laporan keuangan. Nah, biasanya juga laporan keuangan laba rugi ini atau laporan laba rugi ini dibuat secara periodik. Nah, selanjutnya juga sebenarnya laporan laba rugi ini berisi tentang apa sih? Nah, sesuai dengan namanya yaitu laba rugi, pastinya laporan keuangan ini berisi tentang laba dan rugi dari perusahaan kita. Nah, terus bagaimana sih cara kita menghitung laba atau rugi dari perusahaan kita? Nah, jadi rumusnya begini. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya-biaya. Nah, yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Ya, sesuai dengan namanya ya, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang berisi tentang informasi perubahan apa saja ya, perubahan modal apa saja yang terjadi di perusahaan kita dalam satu periode. Nah, yang ketiga yaitu laporan neraca atau balance sheet. Nah, laporan neraca ini prinsipnya sama dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, persamaan dasar akuntansi itu prinsipnya seperti apa? Pasti kalian tahu kan, prinsip dari persamaan dasar akuntansi itu seperti apa? Nah, jadi prinsipnya seperti ini. Bukan prinsip sih, sebenarnya rumus ya. Jadi rumus dari persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi ini yang harus kalian ingat banget ya, yang harus kalian ingat sebelum membuat laporan neraca. Jadi harus diingat utang sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Nah, terus di sini fungsi dari laporan neraca ini untuk apa sih? Nah, jadi fungsi dari laporan neraca ini ya untuk mengetahui posisi keuangan dari perusahaan kita. Nah, jadi laporan neraca ini juga mempunyai posisi ya. Ada yang di posisi kiri dan di posisi kanan. Nah, di posisi kiri laporan neraca ini ada yang namanya harta. Nah, harta ini sebenarnya untuk apa sih? Di laporan neraca, harta ini digunakan untuk mengetahui ya,
untuk mengetahui berapa besar harta kita atau berapa besar sih harta atau kekayaan yang kita punya sekarang, ya. Nah, terus di posisi kanan itu ada yang namanya hutang plus modal. Nah, di sini fungsinya untuk apa sih? Nah, di sini di dalam laporan neraca, hutang plus modal ini berfungsi sebagai agar kita mengetahui kekayaan kita itu sebenarnya berasal dari mana, atau berasal dari hutang atau juga berasal dari modal. Baiklah, yang terakhir yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, arus kas di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama arus kas masuk atau cash inflow, yang kedua arus kas keluar atau cash outflow. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari laporan arus kas itu untuk apa sih? Nah, di sini tujuan dari laporan arus kas untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di perusahaan kita selama satu periode atau selama 1 tahun. Nah, di sini pencatatan dari laporan arus kas ini juga sangat penting untuk perusahaan kita. Kenapa arus kas ini sangat penting? Karena di sini kita bisa melihat, ya, di sini kita bisa memperkirakan, ya, kondisi keuangan atau arus kas keuangan dari perusahaan kita. Nah, jadi kita bisa tahu nih kondisi keuangan dari perusahaan kita sehat atau tidak. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan saya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama tentang laporan keuangan. Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan tentang materi yang saya jelaskan tadi, kalian bisa meninggalkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.